Shalom, apa kabar? Di sahabat Aku Tahu Channel, kita berjumpa lagi saat ini di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 2. Bapak percaya, Bapak berharap semuanya sehat, amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita saat ini. Bab 10, Hidup Rukun di Sekolah. Part 13, Menjaga Perdamaian. Ya, kita akan belajar tentang perdamaian yang ada di sekolah supaya tercipta kerukunan, ya, supaya kita ada nyaman untuk belajar. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Atas kebaikan Tuhan, kami dapat belajar jarak jauh. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat yang dari Tuhan, agar apa yang kami pelajari saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjut pelajaran kita. Menjaga perdamaian. Seperti biasa, kita akan memulai pelajaran kita dengan membaca Alkitab. Silakan buka Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Anak-anak sudah membuka Alkitabnya? Baik, di sini Bapak tampilkan. Kita baca bersama-sama dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kalau kita melihat gambar ini, nah ini semacam ilustrasi adanya kebersamaan ketika bermain, ya, bisa di sekolah, di lingkungan rumah. Nah, tapi saat ini kita belajar bagaimana kita berdamai di sekolah, ya, terhadap teman kita, ya, terhadap teman yang ada di sekolah, baik itu kakak kelas, adik kelas. Firman Tuhan hari ini berkata, kita harus memelihara, ya, persaudaraan. Ketika kita menjaga persaudaraan dengan teman kita, sahabat-sahabat kita di sekolah, bisa saja apa tadi dikatakan, secara mungkin beberapa orang dengan tidak diketahuinya, kita tidak mengetahui apakah kita telah menjamu malaikat. Hatinya kita menjamu malaikat pada saat itu. Ketika kita memberikan kebaikan terhadap orang, bisa saja di situ ada malaikat melihat, mencatat kita, wah ini anak kebaikannya sangat luar biasa, dia penuh kasih, ya. Tuhan melihat perbuatan kita. Jadi anak-anak, kita harus berusaha menjaga perdamaian, menjaga kasih persaudaraan terhadap teman-teman kita yang ada di sekolah. Ya, saat ini kita sedang belajar jarak jauh. Bagaimana Pak? Saya di rumah. Ya, berarti kita bisa menjaga terhadap siapa? Saudara-saudara kita di rumah, terhadap orang tua kita, keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita, ya, walaupun mungkin kita tidak bisa secara dekat, tapi ketika kita berbicara, ketika menelpon mereka, kita boleh berbicara dengan sopan dan santun, ya, supaya mereka juga diberkati, ya anak-anak ya. Bagaimana kita menjaga perdamaian itu? Setiap manusia pasti merindukan perdamaian, ya. Yang namanya manusia pasti merindukan perdamaian. Tapi Pak, ada teman saya, dia maunya berantem melulu. Tapi sebenarnya isi hatinya itu ingin berdamai. Ya, tidak ada orang lahir hidupnya sudah maunya berontak, berantem, semuanya tidak ada. Pasti semuanya ingin damai. Kenapa ada orang seperti itu? Bisa saja karena apa? Faktor lingkungan, faktor ekonomi, keuangannya, ya, faktor keluarga, macam-macam faktornya. Tapi setiap orang yang namanya baru lahir pasti ingin damai, ya.
Ya anak-anak ya, jadi tidak ada yang terlahir hidupnya memang sudah berantakan ya. Setiap orang juga merindukan melakukan aktivitas tanpa ada gangguan. Ya anak-anak ya, semua orang ingin melakukan aktivitas tidak ada yang mengganggu hidupnya. Ya, contohnya, ketika dia berjalan, dia mau supaya dia sampai di tujuan dengan aman. Tidak ada kecelakaan, tidak ada gangguan. Ya, ketika orang ingin beraktivitas, bekerja, dia mau supaya pekerjaannya selesai, beres, tidak ada gangguan. Jika anak-anak belajar, maunya apa? Semua bisa dilaksanakan tanpa ada kesulitan. Ya, itulah kerinduan semua orang mengerjakan sesuatu tanpa ada gangguan. Ya anak-anak ya. Demikian juga ketika kita di sekolah bisa belajar dengan nyaman ya. Anak-anak pasti mau dong kalau namanya belajar di sekolah nyaman ya, tidak ada gangguan. Contohnya ketika salah satu contoh ya anak-anak ya, ketika kita belajar di sekolah tidak ada gangguan semacam ya teman-teman kita yang berisik. Kita lagi serius belajar mengikuti pelajaran, kita mendengar guru menjelaskan, teman-teman kita mencoel kita, mengganggu kita, ya kita tidak mau seperti itu terjadi. Atau ketika kita sedang belajar, ada saja yang mengganggu orang kita lagi belajar di samping kelas kita atau di belakang sekolah, ada yang main bola, ada yang pukul-pukul kencang-kencang. Kita tidak mau seperti itu kan? Kita maunya nyaman belajar, ya. Pasti anak-anak rindu untuk belajar dengan nyaman, seperti ilustrasi pada gambar ini. Mereka belajar bersama-sama dengan serius, sedang mempraktikkan pelajaran, ya, di perkelompok. Pasti rindu untuk seperti ini kembali lagi di sekolah ya anak-anak ya. Bagaimana kerja kelompok, dibuat meja yang bulat, ya, mencarikan solusi yang diberikan tugas oleh guru, menyelesaikan bersama-sama dengan aman dan nyaman dan semua berjalan dengan baik. Pasti anak-anak rindu seperti ini belajar ya. Nah, bagaimana caranya agar tercipta kedamaian, kenyamanan belajar di sekolah? Ya, salah satu contoh kita mengikuti aturan di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki aturan. Ya, contohnya salah satu tidak boleh terlambat, ya, seragam sekolah, ya, mau bawa buku, peralatan sekolah, ya, pasti ada aturan-aturan seperti itu di sekolah. Tidak ada namanya sekolah suka-suka hati, ya. Pasti sekolah membuat aturan sekolah tata tertib di sekolah ya, supaya sekolah itu berjalan dengan baik. Ya, tata tertib ketika berada di sekolah kita harus ikuti, ya. Jangan semaunya. Ya Pak, ini kan sekolah kepala sekolah kan saudara saya. Ini kan sekolah saya. Contohnya kalau dia di sekolah swasta atau yayasan, ini kan sekolah saya dong, datang mau jam berapa, pulang jam berapa, mau belajar di kelas atau di mana. Tidak bisa seperti itu. Ada aturan yang harus kita ikuti supaya berjalan dengan baik ya. Pasti guru juga mau anak-anak itu belajar dengan nyaman. Semua warga sekolah pasti merindukan namanya belajar dengan nyaman, ada damai di sekolah, ada kesejukan ya, tidak ada keributan. Semuanya pasti merindukan itu. Ya. Bagaimana supaya kita tercipta kedamaian lagi? Ya saling menghargai satu sama lain. Jangan menganggap kita yang paling pintar. Jangan kita menganggap kita suku kita yang hebat, atau agama kita yang paling besar, atau agama kita yang paling kecil, atau kita lebih berkuasa di kelas. Tidak bisa, ya. Kita harus menghargai satu sama lain. Mungkin kita secara pribadi ada anak-anak ini dia hebat matematika, tapi ada teman kita yang hebat dengan IPA. Jadi ini harus dikolaborasi, ya. Kolaborasi itu berarti disatukan ya anak-anak ya. Jadi jangan menganggap aku dong lebih pintar, ya kalian semuanya bodoh-bodoh. Tidak bisa seperti anak ya. Jadi kalau kita memiliki kepintaran salah satu contohnya di bidang IPA, berarti kita boleh dong berbagi terhadap teman kita. Kalau teman kita kesulitan ketika belajar IPA, ya dikasih tahu caranya. Ini loh caranya begini-begini gitu ya. Terus ada matematika, saya mengalami kesulitan, tolong dong diajarin. Jadi teman kita juga bisa membantu kita mengatasi
kelemahan kita di pelajaran matematika. Contohnya, pelajaran agama mengalami kesulitan ketika menghafal ayat. Yang satu sangat gampang menghafal ayat, yang satu lagi sangat gampang mengingat sejarah dalam Alkitab. Boleh dong salah satu saling membantu. Oh, begini dong cara menghafal ayat, begini sejarah Alkitab. Nah, jadi anak-anak itu saling membantu, itu akan mempermudah di dalam memahami pelajaran, ya. Menjaga kerukunan, ya, berarti menjaga kerukunan itu ya bisa dengan agama saling menghargai agama yang satu dengan yang lain. Jangan kita mau mengatakan agama saya yang paling besar, agama saya yang paling kecil, atau agama saya yang paling benar. Nah, ketika kita berbicara di sekolah yang agamanya berbeda-beda, jangan kita mengatakan agama saya yang paling benar. Tidak, semuanya kita baik, semua agama itu baik. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, tidak ada itu anak-anak ya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, kalau ada melakukan kekerasan itu hanya oknum. Tidak ada ajaran agama seperti itu. Yang ada semua agama mengajarkan kebaikan, perdamaian. Ya anak-anak ya. Menghindari kekerasan. Jangan kita membuat keributan di sekolah. Lagi berantem, tidak boleh. Ya, atau anak-anak di kelas 2. Oh, kita dong hebat. Anak-anak kelas 1 harus tunduk sama anak kelas 2. Tidak bisa seperti itu. Atau membuat geng ya, atau kelompok di sekolah, merasa udah paling hebat, tidak bisa. Kita harus bekerja sama, ya. Kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan yang sedang belajar di sekolah. Jadi hindarilah namanya kekerasan, tidak boleh berantem, ya anak-anak ya. Kalau namanya berantem bukan di sekolah, ya. Kalau mau berantem masuk di penjara, disitulah berantem tempatnya udah. Tapi di situ pun ada polisi yang menjaga. Nah, berarti tidak ada tempat untuk berantem sebenarnya. Kalau mau berantem ya nanti di neraka ya anak-anak ya. Di situ mau berantem sama siapa tuh nggak boleh. Itu nanti bisa senang menonton di sana. Tertawa-tertawa melihatnya yang berantem. Karena itulah kesukaan iblis. Jadi kalau anak-anak yang suka berantem, berarti tempatnya di... Nah, anak-anak pasti tahu tempatnya. Anak-anak Tuhan yang suka damai, tempatnya di surga. Nah, ini ilustrasi ketika di sekolah ada kerukunan, ada kedamaian, kenyamanan belajar, ya. Di sini berjalan bersama, saling bercerita, ya, saling bercerita. Dia tidak membedakan kamu agamanya ini, kulit warna ini, rambutmu yang begini, kamu pakai kacamata ini, kamu perempuan atau laki-laki, tidak membedakan di situ. Inilah yang disebut dengan kedamaian ketika ada di sekolah. Dan bukan hanya di sekolah, kita harus bawa ke lingkungan rumah kita tinggal, ya. Seperti biasa anak-anak, coba dilihat di bawah ada tulisan like di situ, ya. Silakan diklik dulu ya anak-anak ya. Terus yang belum subscribe, di subscribe. Kalau tulisannya masih subscribe, diklik ya. Kalau udah tulisannya unsubscribe, jangan. Kalau subscribe diklik. Terus nanti setelah anak-anak belajar dari video ini, dibagikan ke teman-temannya yang beragama Kristen. Mungkin ada saudara-saudara yang ada dimanapun, boleh dibagikan supaya mereka juga dapat pelajaran pendidikan agama Kristen dari kelas 1 sampai kelas 6 ada di channel ini, di channel Aku Tahu channel ya. Nah, kira-kira rasa damai itu apa ya? Nah, ini jadi pertanyaannya. Bagaimana sih Pak, apa sih rasa damai itu? Ya, yang pertama, lepas dari rasa takut, tidak ada ketakutan ketika kita di sekolah, ya, enak, aman, gitu. Tidak ada rasa khawatir. Aduh, gimana ya nanti datang si A, nanti aku dipukul. Tidak ada kan? Karena apa? Ada tercipta kedamaian. Dia merasa enak, enjoy mengikuti pelajaran. Terus lepas dari rasa iri dan benci, tidak ada rasa iri atau benci terhadap temannya. Tidak boleh anak-anak ya. Tidak ada sikap licik atau menang sendiri. Tadi Bapak sudah jelaskan, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Wah, saya yang lebih hebat. Bagaimana si A ini supaya dia dimarahin guru? Tidak boleh seperti itu.
Ya, lepas dari sikap gelisah. Tidak boleh kita ketika di sekolah ada rasa gelisah, sama seperti tadi khawatir itu. Jangan sampai ada terjadi. Tidak lekas marah. Kita tidak boleh lekas marah terhadap teman kita. Mungkin teman kita sedang berbicara kepada kita nggak ngerti maksudnya dia apa sebenarnya. Kita dengar dulu. Oh iya, dia maksudnya begini. Ya, jangan langsung marah. Kamu begini. Awas lu ya. Nggak boleh. Ya, anak ya. Tidak ada rasa curiga terhadap teman, ya. Ini teman saya ini ngasih sesuatu, pasti ada rasa apa, pasti ada sesuatu, nggak boleh. Ya mungkin teman kita memberikan dengan tulus, ya. Dia pengen membantu kita. Siapa tahu, kita kan tidak tahu. Mungkin teman kita mau ngajarin kita sesuatu hal pelajaran yang baru. Boleh dong, ya teman kita ngajarin kita pun boleh mengajari teman kita. Ya, lepas dari sikap dendam dan sakit hati, tidak boleh ada dendam. Ya, wah kemarin si A begini terhadap saya sehingga aku dimarahin guru. Awas kamu besok ya. Tidak boleh seperti itu anak-anak ya. Kita harus menjaga perdamaian. Ya anak-anak ya. Nah, inti pelajaran kita pada hari ini, kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, silakan buka anak-anak ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kan anak maksudnya di sini, kita harus jadi terang, ya. Seperti apa tadi dibilang itu, kota di atas gunung pasti kelihatan kemanapun dia pergi, ya. Kalau kota itu di atas gunung, perhatikan ya. Kalau kota di atas gunung, contohnya ini kota berdiri di sini, pasti di bawah-bawah ini pasti bisa melihat kota itu. Atau gini dah, lampu. Anak-anak masih ingat nggak ya kalau dia pakai lampu, ya lampu di rumah kita. Apakah orang tua membuat lampu itu di bawah kursi atau di bawah tempat tidur? Tidak, ya kan? Pasti dibuat di atas supaya bisa menerangi. Demikian juga hidup kita sebagai anak Tuhan harus jadi berkat, harus jadi terang di tengah-tengah saudara-saudara kita. Mungkin berbeda kepercayaan, mungkin berbeda suku, mungkin berbeda ekonomi, macam-macam perbedaannya. Kita harus jadi berkat, membawa kedamaian bagi semua orang, bagi teman sekolah, bagi guru, bagi semua warga sekolah, baik tetangga kita, baik di rumah kita harus jadi berkat. Ya anak-anak ya. Demikian pelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.